Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Indira's Kitchen. Di video kali ini aku akan share ide jualan lagi. Di sini aku bikin martabak lenggang. Ini rasanya enak banget, teksturnya juga lembut. Bisa dijadikan ide jualan atau untuk stok cemilan anak-anak di rumah. Yang penasaran cara buatnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, kita siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian tambahkan 150 ml air hangat kuku. Dan ini kita aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, lalu kita tutup, bisa tutup menggunakan alas kayak gini atau kain ya. Kita tunggu hingga 10 menit. Setelah 10 menit kita buka penutupnya dan ini sudah berbusa, tandanya raginya aktif ya teman-teman. Ini kita aduk sebentar. Kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan 1 butir telur. Dan terakhir tambahkan 350 ml air. Untuk airnya bisa kalian masukkan bertahap seperti ini ya teman-teman. Atau kalau mau bisa juga kalian masukkan semuanya juga nggak apa-apa sih. Ini sesuai selera teman-teman aja. Cuma kalau aku masukkan bertahap. Dan kalau sudah kita aduk hingga tercampur rata seperti ini, untuk meminimalisir supaya tidak ada yang berkerindil, untuk adonannya mau aku saring seperti ini aja. Atau kalau mau lebih cepatnya, untuk adonan dari awal buat tadi bisa kalian blender aja ya teman-teman. Nah, ini setelah disaring ada tepung yang berkerindil ya sebanyak ini. Dan untuk sisa tepung yang berkerindil ini mau aku buang aja karena nggak digunakan. Oh ya, hampir kelupaan teman-teman. Di sini aku lupa memasukkan gula pasir. Jadi di sini aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk hingga agak lama ya teman-teman supaya gulanya larut. Kemudian tambahkan vanilla essence secukupnya. Ini opsional aja teman-teman. Dan kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Kemudian bisa kita tutup menggunakan alas ataupun kain yang bersih dan diamkan selama kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu kita akan buat selai coklatnya. Masukkan 50 gram tepung terigu ke dalam teflon. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 bungkus coklat atau string. Kemudian tambahkan 200 ml air. Untuk airnya bisa dimasukkan ke dalam 2 tahap. Dan kita aduk hingga tercampur rata seperti ini menggunakan spatula. Oh ya, ini nanti memang hasil setelah kita aduk bergerindil ya teman-teman, cuma nggak apa-apa ya. Nah, ini airnya sudah aku masukkan semuanya ya teman-teman. Untuk meminimalisir tepungnya bergerindil, ini bisa kalian aduk sambil sedikit ditekan seperti ini. Nah, ini sudah lumayan. Kemudian bisa kita pindahkan ke atas kompor. Dan kita nyalakan api kompornya menggunakan api sedang. Lalu kita masak adonan coklatnya ini hingga setengah matang terlebih dahulu ya. Dan ini aku percepat untuk mempersingkat waktu. Oke, ini sudah setengah matang ya teman-teman. Teksturnya seperti ini. Lalu tambahkan 1 sendok makan margarin. Dan kita aduk hingga tercampur rata sampai margarinnya meleleh dan juga coklatnya matang. Nah, ini mulai matang ya teman-teman. Untuk adonannya sudah mulai mengental sedikit demi sedikit. Kalau sudah kayak gini tandanya matang, matikan api kompornya. Untuk coklatnya bisa kalian pindahkan ke dalam suatu wadah dan biarkan dingin terlebih dahulu. Sambil menunggu coklatnya dingin, kita balik lagi ke adonan tadi. Dan ini sudah 1 jam, kita buka penutupnya. Kemudian kita aduk menggunakan whisker untuk membuang angin dari adonannya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, awalnya tadi itu aku mau buat 3 varian warna, cuma karena waktunya mepet, jadi aku cuma buat 1 varian warna aja ya. Di sini aku tambahkan pewarna coklat setengah sendok teh, atau bisa juga kalian ganti dengan pasta red velvet, pasta strawberry, ataupun pasta pandan, sesuai selera aja ya. Nah, nanti untuk mencetak adonannya aku pakai centong sayur seperti ini ya. Kita ambil 1 centong sayur aja. Di sini sudah aku siapkan teflon yang sudah aku panaskan menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan kalau kita cipratan air ke teflonnya dan airnya mudah hilang, itu tandanya sudah panas ya. Lalu kita ambil adonannya 1 centong sayur.
Nah ini kalau nggak bulat sempurna nggak apa-apa, kita tunggu hingga berbuih. Kalau sudah berbuih kita tutup, masak kurang lebih selama 30 detik. Setelah 30 detik ini bisa kita buka penutupnya dan ini sudah matang, bisa langsung kita angkat. Ini kita mengangkatnya perlahan aja karena teflonku ini sudah nggak terlalu anti lengket, jadi harus hati-hati ya teman-teman untuk mengangkatnya. Nah kayak gini hasilnya, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan buat sekali lagi dan sebelum kita memasukkan adonannya diaduk terlebih dahulu. Ambil satu centong, masukkan ke dalam teflon. Kita tunggu hingga berbuih. Kalau sudah mulai berbuih kita tutup dan kita masak selama 30 detik. Setelah 30 detik ini matang, bisa kita angkat. Lakukan sampai seterusnya ya teman-teman. Nah ini dia setelah selesai kita buat semuanya tuh, hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita cetak. Di sini aku menggunakan cetakan cireng yang ukurannya sedang. Kemudian kita letakkan adonannya di atas seperti ini. Bagian tengahnya bisa kita isi dengan selai coklat yang sudah kita buat sebelumnya dan ini sudah dingin ya teman-teman. Kemudian bisa kita tutup dan kita cetak seperti ini. Nah kalau ada adonan yang sisa bisa kita ambilin perlahan dan ini masih ditekan ya cetakannya teman-teman. Untuk sisa adonannya jangan dibuang, bisa kalian makan. Nah ini dia hasilnya setelah aku cetak. Tuh cantik sekali. Kita sisihkan terlebih dahulu. Nah ini opsi yang kedua, bagi teman-teman yang nggak punya cetakan bisa juga dicetak manual aja, langsung aja masukkan selai coklat. Kemudian bisa kita tutup seperti ini dan ini mau aku beri motif. Untuk memberi motifnya aku menggunakan bantuan garpu. Untuk caranya ikutin yang ada di video aja ya teman-teman. Nah ini kalau dicetak manual ya, tuh. Ini kita sisihkan. Nah kalau teman-teman mau yang isian lain, di sini aku juga pakai selai stroberi karena masih ada sisa di kulkas. Jadi aku gunakan. Kemudian bisa kita tutup seperti ini. Untuk caranya di sini aku cetak manual menggunakan garpu seperti ini aja. Ini bisa kalian rapikan ya. Dan untuk mencetaknya dari garpunya ini sambil ditekan sedikit supaya lebih menempel. Nah ini dia perbandingannya kalau dicetak manual dan juga menggunakan alat cetakan. Kalau pakai alat cetakan hasilnya lebih mengembung dan juga cantik. Sedangkan kalau manual motifnya lebih kelihatan ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya setelah selesai. Totalnya sebenarnya ada 20 pieces ya, cuma ada beberapa yang sudah dimakan. Tuh untuk bentuknya cantik sekali. Kita akan belah. Tuh lihat teman-teman, coklatnya banyak banget dan ini lumer. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah rasanya enak banget, manisnya pas dan untuk tekstur dari martabak linggangnya ini lembut banget ya teman-teman. Nah sekarang kita akan belah yang isian lain. Di sini aku juga pakai isian keju. Jadi untuk isiannya sesuai selera teman-teman aja. Dan kalau mau kalian bisa membedakannya, untuk warna martabak linggangnya bisa dibuat beda ya teman-teman. Jajanan kali ini bisa juga kalian jadikan ide jualan atau untuk cemilan anak-anak di rumah. Insya Allah dari anak-anak sampai orang dewasa suka. Ini aja keluargaku pada suka semuanya. Untuk rasanya dijamin enak. Kalau mau kalian jual bisa dikemas menggunakan plastik OPP ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.